semakin lama niat anak-anak untuk belajar semakin menurun. Kira-kira gimana ya caranya ya supaya anak-anak niat belajar lagi ya? Coba saya rencanakan dulu, nanti saya konsultasikan lagi dengan Pak Edi. Yang pertama mungkin saya inginkan anak-anak itu bisa belajar tapi dengan cara dia menyukai pembelajaran itu. Jadi kira-kira itu mungkin meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Ya coba itu aja dulu ya. Oke, yang kedua mungkin mengurangi tugas. Nah, mungkin anak-anak ini kalau diberikan beberapa tugas itu mereka sering sekali mengeluh. Itu juga membebani mereka, itu menyebabkan mereka juga tidak aktif dalam belajar. Berarti yang kedua itu saya kurangi tugasnya, tapi saya tetap memberikan tanggung jawab. Ya, itu deh yang kedua. Yang ketiga, mungkin saya harus lebih melakukan pendekatan kepada anak-anak. Jadi saya akan menanyakan apa permasalahan mereka sehingga bisa mengikuti teman-temannya juga yang anak-anak yang bermasalah ini. Oke, saya sudah punya 3 rencana. Ini yang akan saya tanyakan kepada Pak Edi. Kira-kira beliau bisa ngasih solusi yang lebih baik lagi ya tentang permasalahan saya ini ya. Coba saya telepon dulu. Halo, Pak Edi. Lagi di mana? Oh, di kantor. Maaf Pak, kira-kira kalau saya mau konsultasi bisa nggak ya Pak sekarang ya Pak ya? Iya nih Pak, ini membebani pikiran saya sekali nih Pak. Ya, tolong sekali ya Pak ya. Ya, saya sekarang ke kantor ya Pak ya. Oke, makasih ya Pak ya. Semakin hari pekerjaan sebagai guru semakin banyak, tetapi kita harus semangat memberikan motivasi kepada murid, kepada siswa, kepada guru, sehingga mereka bisa menerima pembelajaran dengan baik. Meskipun kondisi daring seperti sekarang ini, tetap harus semangat. Guru harus semangat, murid-murid juga harus semangat. Ini ada tugas lagi dari Pak Kepala. Ya, tugas harus selesai, pembelajaran harus selesai. Ini sudah ujian tengah semester juga sudah selesai. Ada telepon. Halo. Ya, dengan Pak Hendra. Ya, gimana Pak Hendra? Iya. Iya, saya lagi kosong, lagi di kantor Pak Hendra. Sambil mengecek kesiapan pembelajaran untuk hari ini. Ada yang bisa saya bantu Pak Hendra? Iya, sekarang saya di kantor.
Atau nanti kita di kelas saja Pak Hendra ya, supaya lebih leluasa. Di kantor lagi pada nggak ada orang, pada di bawah kayaknya pada persiapan untuk pembelajaran pada murid. Oke, nanti saya ke sana Pak Hendra ya, kalau ada waktu nanti saya langsung meluncur Pak Hendra. Oke, sip. Oke. Ada apa ya kira-kira Pak Hendra menghubungi saya? Apakah ada permasalahan di murid-murid atau permasalahan apa ya? Tapi sebaiknya saya segera menjumpai Pak Hendra. Barangkali Pak Hendra memerlukan apa itu solusi atau apa, diskusi dengan saya, atau mungkin kolaborasi ya, kolaborasi pembelajaran, karena saya ngajar di matematika, Pak Hendra ngajar di IPA, bisa dikolaborasikan atau hal-hal yang lain ya. Sebaiknya saya segera saja sana biar tidak menunda waktu sehingga masalah ini bisa selesai. Oke, saya ke sana sekarang saja. Tetap semangat belajar, tetap semangat mengajar. Oke, saya langsung menjumpai Pak Hendra. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Hendra. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini Pak Hendra? Baik Pak. Gimana kabarnya Bapak? Kabar saya juga baik. Tapi kalau kelihatannya wajahnya Pak Hendra ini murung ya. Apa dagangannya lagi sepi atau bagaimana ya? Ya sebenarnya ada yang mengganggu perasaan saya ya Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak Hendra, dan apa yang ingin Pak Hendra pecahkan kira-kira permasalahan yang Pak Hendra hadapi sekarang? Ya sebenarnya saya malu nih Pak untuk jelasin ke Bapak. Cuman kalau saya tidak menyampaikan ke Bapak, saya juga bingung, jadi mengganggu perasaan saya juga ya Pak. Ada masalah apa Pak Hendra? Kok kelihatannya serius sekali? Iya Pak, bagi saya ini sangat mengganggu sekali untuk masalah ini Pak. Apa ya kira-kira itu Pak Hendra? Gini Pak, ini mengenai pembelajaran daring Pak. Iya. Nah itu permasalahannya, murid-murid sekarang ini sudah tidak terlalu aktif untuk mengikuti pembelajaran daring Pak. Minatnya semakin melemah sekarang ini Pak. Seperti itu ya? Iya. Kayaknya itu umum yang terjadi pada pembelajaran daring ini. Terus bagaimana kira-kira Pak Hendra? Ya karena permasalahan seperti ini membuat beban pikiran saya semakin hari semakin kepikiran ya. Menurut Bapak bagaimana Pak kalau permasalahan tentang pembelajaran daring ini? Begitu ya. Kalau kira-kira menurut Pak Hendra, permasalahan Pak Hendra itu di mana kira-kira? Ya ini permasalahan saya ini dari aktivitas muridnya sekarang Pak sudah mulai menurun Pak. Jadi minat belajarnya mereka itu juga ikutan menurun jadinya Pak. Nah, kalau begitu hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Hendra untuk menuju tujuan Pak Hendra itu apa kira-kira ya? Ya Pak, saya kan sudah berusaha dengan
tetap saja tidak bisa semaksimal yang saya harapkan gitu Pak. Ya, jadi yang saya inginkan murid ini bisa menerima pembelajaran tanpa paksaan seperti itu Pak. Jadi dengan keinginannya dia seperti itu Pak. Nah, begini ya Pak Indra ya. Coba bayangkan, Pak Indra kan tadi kan ngasih tugas juga ya. Ngasih tugas pada murid, kemudian pokoknya macam-macam tugas, dan Pak Indra berharap agar murid-murid itu bisa mengikuti apa yang Pak Indra harapkan, begitu kan Pak Indra? Nah, coba bayangkan kalau pada saat dia diberi tugas-tugas seperti itu, apakah murid itu tidak merasa terbebani dan apakah merasa nyaman dengan kondisi seperti itu Pak Indra? Iya betul Pak. Kalau saya bayangkan juga murid sepertinya terbebani untuk pembelajaran dari ini Pak. Maka dari itu menurut saya sebenarnya ingin sekali memberikan pembelajaran yang tidak memaksakan murid sebenarnya Pak. Oke. Nah, kalau begitu apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Pak Indra harapkan? Ya, rencana saya yang pertama ini saya menginginkan murid itu menanyakan cara belajar, menerima. Ya Pak, rencana saya itu yang pertama saya akan menanyakan cara murid. Saya pelajari dulu. Ukuran keberhasilan rencana aksi. Yang pertama menanyakan cara belajar murid yang mereka sukai karena dengan cara belajar. Oke, cara belajar murid. Oke, yang pertama saya ingin menanyakan cara murid bagaimana yang mereka sukai untuk belajar itu Pak. Oke, berarti yang pertama murid bisa menerima pembelajaran dengan baik gitu Pak Indra. Ya. Terus yang kedua saya ingin mengurangi tugas yang saya berikan, tapi saya akan memberikan tanggung jawab pada mereka. Seperti itu. Oke. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka seperti itu Pak. Sesuai dengan yang mereka harapkan ya. Iya. Berarti itu sudah tepat sekali Pak Indra. Yang pertama tadi Pak Indra apa tadi? Yang pertama itu saya ingin menanyakan cara belajar murid yang mereka sukai. Pembelajaran yang mereka sukai, pembelajaran yang mereka harapkan kan itu. Yang kedua tadi senang belajar, senang membaca di rumah juga berarti Pak Indra ya. Iya. Sehingga murid bisa menyelesaikan apa yang Pak Indra harapkan dengan senang hati. Benar. Nah, kira-kira tindak lanjut dengan pertemuan kali ini dari Pak Indra itu bagaimana? Itu udah sampai sini loh Pak pembicaraan. Dari situ berarti yang ketiga sekarang Bapak tadi ini. Yang mana itu? Kan saya udah ngambil keduanya. Rencana saya akan menanyakan cara belajar murid. Itu udah. Yang kedua mengurangi tugas yang saya berikan. Udah. Yang ketiga sekarang. Oke. Tadi saya ulangi ya. Berarti perbaikan pada waktu. Oke Pak Hendra. Jadi yang pertama Pak Hendra menanyakan pada murid pembelajaran yang mereka sukai atau cara belajar yang mereka sukai sehingga menimbulkan keaktifan murid itu Pak Hendra. Oke, itu sangat bagus ya Pak Hendra, itu yang mungkin bisa Pak Hendra laksanakan begitu ya. Oke. Terus yang kedua tadi Pak Hendra
memberikan tugas? Mengurangi tugas yang Pak Indra berikan dengan cara mengurangi tugas itu selalu mengadakan pendekatan sehingga mereka mempunyai tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Ya betul begitu Pak Indra. Ya berarti itu sudah cukup baik. Ada lagi Pak Indra? Saya sebenarnya punya 3 Pak. Yang terakhir itu saya ingin melakukan pendekatan kepada murid agar murid tersebut bisa mengikuti teman-temannya yang lain untuk mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya yang lain seperti itu Pak. Oke, tepat sekali berarti Pak Indra itu. Berarti Pak Indra sudah mempunyai komitmen 3 hal itu sebenarnya sudah semua masuk ke dalam teori yang Pak Indra harapkan. Oh, itu sudah ya berarti itu Pak? Iya. Gimana sekarang rasanya Pak Indra setelah bisa melaksanakan komitmen yang Pak Indra harapkan tadi? Gimana itu Pak? Rasa hati Pak Indra? Oh, kalau saya bisa melakukan, oke, kita ulangi. Coba Pak, dan tanya lagi. Ya, tepat sekali Pak Indra mempunyai komitmen seperti itu. Ya, terus gimana Pak? Ya, dengan komitmen seperti itu, apa yang Pak Indra harapkan sekarang? Gimana rasa hati-hati dan sebagainya? Kalau saya bisa melakukan ketiga rencana saya ini Pak, tentunya ini sudah tidak menjadi beban pikiran saya lagi Pak. Karena kalau sudah saya bisa mencapai ketiganya ini, kemungkinan besar minat belajar siswa pun akan naik pesat juga Pak, menurut saya seperti itu. Ya, berarti Pak Indra sudah melakukan tugas dengan baik, berarti sudah mendapatkan solusi pada pertemuan kita kali ini Pak Indra ya. Iya. Mudah-mudahan solusi itu nanti bisa diterapkan pada murid dan untuk pembelajaran lebih lanjut. Jadi komitmen-komitmen yang tadi itu berarti Pak Indra bisa laksanakan dengan baik. Gimana sekarang rasanya Pak Indra setelah pertemuan kali ini? Iya Pak, sudah cukup membuat perasaan saya tenang Pak. Terima kasih sekali sudah memberikan solusi kepada saya Pak. Ya, yang penting Pak Indra sudah lega sehingga nanti ketika bertemu murid perasaan sudah nyaman, enak sehingga pembelajaran bisa kita selesaikan dengan baik. Murid menerima pelajaran tidak ada paksaan gitu ya. Ya. Kemudian dia lebih aktif karena tidak ada paksaan itu. Ya, maka seperti yang kita pelajari bersama, kalau kita pelajari sebagai guru, kalau murid belajar dengan nyaman, itu dia akan termotivasi dari diri, namanya motivasi intrinsik ya, dari diri, sehingga kita sebagai guru juga nyaman. Muridnya aktif, itu Pak Indra ya. Muridnya aktif, kemudian muridnya nyaman, jadi kita bisa lega semuanya. Itu Pak Indra ya. Iya benar Pak. Ya, ini sudah cukup membuat pemikiran saya juga terbuka Pak untuk hal seperti ini. Jadi saya juga terima kasih banyak Pak karena Bapak sudah membantu saya untuk permasalahan saya seperti ini Pak. Oke Pak Indra, karena kita sudah menyelesaikan permasalahan pagi hari ini dan Pak Indra sudah lega. Pak Indra, kalau kita ngopi di mana Pak Indra? Oke, ayo kita ngopi Pak. Ayo, sip. Terima kasih.